Astagfirullah, maaf saya salah gandeng. Iya, tidak apa-apa. Hari itu langit kota Jakarta seolah tahu persis apa yang sedang aku rasakan di dalam hati. Mendung hitam menggantung sangat rendah di atas gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, seolah siap menumpahkan seluruh air matanya. Sama seperti diriku yang sudah berhari-hari menahan tangis. Udara terasa sangat pengap dan berat, menekan dada yang sudah sesak oleh berbagai macam tagihan yang menumpuk di kamar kos sempitku. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa lelah yang menempel di setiap persendian tulangku. Bekerja sebagai staf magang rendahan di sebuah perusahaan periklanan yang menuntut kesempurnaan, membuatku seringkali merasa seperti mesin yang tidak boleh rusak dan tidak boleh mengeluh. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku menatap layar komputer dengan mata yang terasa panas dan perih. Semalam aku hanya tidur kurang dari 3 jam untuk merevisi proposal kampanye produk yang terus-menerus disalahkan oleh atasanku. Namanya Ibu Siska. Seorang wanita karir yang sangat perfeksionis, bermulut tajam, dan sepertinya tidak pernah memiliki rasa kasihan kepada bawahan. Setiap kali dia memanggil namaku, rasanya jantungku berhenti berdetak. Aku butuh pekerjaan ini. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Ayahku di kampung sedang sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Sementara adikku baru saja masuk sekolah menengah atas. Aku tidak punya pilihan lain selain menelan semua hinaan dan cacian, sambil terus berdoa memohon kekuatan kepada Allah, agar aku bisa bertahan 1 hari lagi saja. Tiba-tiba, suara ketukan keras di meja membuatku tersentak kaget. Ibu Siska berdiri di depanku dengan wajah garang dan mata yang menyorot tajam. Dia melemparkan sebuah map tebal berwarna merah tepat ke atas keyboard komputerku. Suaranya melengking memecah keheningan ruangan kantor yang tegang. Dia menyuruhku untuk segera mengantarkan dokumen asli perjanjian kerjasama itu ke kantor klien kami yang berada di dalam kawasan pusat perbelanjaan mewah, Pacific Place. Masalahnya, dokumen itu harus diserahkan langsung kepada perwakilan klien sebelum jam 12 siang, dan saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11:15 menit. Aku mencoba memberikan penjelasan bahwa di luar sedang turun hujan badai, dan mencari transportasi di jam sibuk dengan cuaca seperti ini sangatlah mustahil. Namun, Ibu Siska tidak mau mendengar alasan apapun. Dia mengancam, jika dokumen itu tidak sampai tepat waktu, maka surat pemecatanku akan ada di mejaku besok pagi. Hatiku hancur mendengarnya. Aku mengangguk pelan, membereskan mejaku dengan tangan yang gemetar hebat. Dalam hati aku bergumam, alhamdulillah aku masih diberikan kesabaran untuk tidak menangis di depannya. Aku segera menyambar tas selempangku yang sudah usang, memasukkan map merah itu ke dalam kantong plastik agar tidak basah, dan berlari keluar gedung kantor. Benar saja. Begitu aku melangkah keluar dari lobi gedung, hujan turun dengan sangat beringas. Angin kencang meniupkan air hujan hingga membasahi ujung rok dan kemejaku. Jalanan Sudirman sudah berubah menjadi lautan kendaraan yang terjebak kemacetan parah. Klakson mobil bersahut-sahutan menciptakan suara bising yang semakin membuat kepalaku berdenyut nyeri. Aku tahu, tidak ada mobil taksi yang akan bisa menembus kemacetan ini dalam waktu kurang dari 45 menit. Satu-satunya harapanku adalah ojek daring. Aku membuka aplikasi di ponselku dengan jari yang basah dan gemetar karena kedinginan. Setelah menunggu hampir 10 menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya ada seorang pengemudi ojek yang bersedia mengambil pesananku. Perjalanan menuju Pacific Place adalah salah satu pengalaman paling menyiksa dalam hidupku. Jas hujan yang diberikan oleh bapak pengemudi ojek itu ternyata sudah robek di bagian punggung. Air hujan yang dingin dan kotor merembes masuk, membasahi kemeja putih yang aku kenakan hingga menempel di kulit. Angin kencang menusuk tulang, membuat gigiku gemeretak menahan dingin. Di sepanjang perjalanan, air mataku akhirnya tumpah juga, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahku. Aku menangisi nasibku. Aku menangisi keadaanku yang begitu menyedihkan. Mengapa hidup ini terasa sangat tidak adil? Orang-orang di dalam mobil mewah itu duduk dengan nyaman dan hangat,
Sementara aku harus bertaruh nyawa di jalanan yang licin hanya demi mempertahankan pekerjaan magang dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membiayai makan sebulan. Aku terus merapalkan doa, memohon kepada Allah agar dokumen di dalam pelukanku ini tetap aman dan aku tidak terlambat. Setelah menembus kemacetan dan hujan badai, akhirnya motor ojek itu berhenti di lobi samping pusat perbelanjaan Pacific Place. Aku turun dengan tubuh yang sudah basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepatuku berbunyi nyaring setiap kali aku melangkah, mengeluarkan air kotor dari dalamnya. Aku mengucapkan terima kasih kepada bapak pengemudi ojek dan berlari kecil menuju pintu masuk kaca yang sangat besar dan megah. Begitu pintu otomatis itu terbuka, hembusan udara dingin dari pendingin ruangan menyambutku, membuatku menggigil hebat. Perbedaan suasana di luar dan di dalam sangatlah kontras. Di luar sana adalah perjuangan dan penderitaan. Sementara di dalam sini adalah kemewahan yang menyilaukan mata. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Aroma parfum mahal tercium di udara, menggantikan bau knalpot dan hujan. Aku merasa sangat kecil, kotor, dan sama sekali tidak pantas berada di tempat ini. Beberapa orang pengunjung yang berpakaian sangat rapi dan elegan menatapku dengan pandangan aneh dan jijik. Mereka mungkin heran melihat seorang gadis basah kuyup, menggigil, dengan riasan wajah yang sudah hancur lebur berantakan, masuk ke dalam pusat perbelanjaan elit ini. Rasa malu menjalar dari leher hingga ke wajahku, memanas di tengah rasa dingin yang membekukan. Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkan harga diri saat ini. Waktuku tersisa kurang dari 15 menit. Aku harus menemukan letak kantor klien itu yang berada di salah satu menara perkantoran yang terhubung dengan mal ini. Aku memeluk erat map merah di dadaku, menundukkan kepala, dan mempercepat langkah kakiku menyusuri lorong-lorong mal yang luas. Aku tidak berani menatap wajah siapapun. Fokusku hanya satu, yaitu sampai di tempat tujuan tepat waktu dan menyelamatkan pekerjaanku. Aku setengah berlari, tidak mempedulikan lantai yang mungkin menjadi licin karena air dari pakaianku. Aku terus berlari, menunduk menatap ujung sepatuku yang basah, berbelok di sebuah sudut lorong yang cukup ramai, tanpa menyadari bahwa di ujung lorong itu, takdirku sedang menungguku dalam bentuk yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Waktu terasa berdetak jutaan kali lebih cepat di kepalaku. Jarum jam di pergelangan tanganku yang kacanya sudah sedikit retak menunjukkan pukul 11:40. Aku hanya punya waktu 20 menit lagi. Napasku terengah-engah. Udara dingin dari pendingin ruangan raksasa di dalam pusat perbelanjaan Pacific Place ini seakan menusuk-nusuk paru-paruku setiap kali aku menarik napas panjang. Aku terus mempercepat langkah, setengah berlari menyusuri lorong-lorong yang lantainya terbuat dari marmer mewah. Sepatuku yang basah kuyup meninggalkan jejak-jejak air yang kotor, membuatku merasa semakin bersalah dan hina di tempat semegah ini. Aku menundukkan kepala, memeluk erat map merah yang terbungkus kantong plastik itu di depan dadaku, seolah itu adalah nyawaku sendiri. Aku tidak berani menatap etalase toko-toko barang mewah di sekelilingku. Tas-tas seharga puluhan juta, perhiasan berlian yang berkilau, pakaian-pakaian dari perancang busana ternama dunia. Semua itu terasa seperti ejekan bagi keadaanku yang menyedihkan. Gaji magangku selama setahun penuh mungkin tidak akan cukup untuk membeli satu buah dompet kecil di toko-toko itu. Rasa rendah diri itu terus menggerogoti hatiku, membuat langkahku terasa berat. Namun ketakutan akan pemecatan memaksaku untuk terus bergerak maju. Aku harus mencari petunjuk arah menuju menara perkantoran. Papan petunjuk yang terpasang di langit-langit lorong menunjukkan tanda panah ke arah kanan. Aku mengikuti arah itu, berbelok di sebuah persimpangan lorong yang cukup lebar dan ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Konsentrasiku sepenuhnya tertuju pada papan petunjuk berikutnya dan waktu yang terus menipis. Aku sama sekali tidak memperhatikan jalan di depanku. Aku terlalu sibuk menunduk, menyembunyikan wajahku yang basah oleh air hujan dan air mata, menyembunyikan rasa maluku dari tatapan menghakimi para pengunjung mal yang berpenampilan sangat rapi. Tepat di sudut lorong yang berbelok tajam menuju area lobi perkantoran, kejadian itu terjadi. Semua berlangsung begitu cepat. Namun di saat yang sama terasa seperti sebuah adegan dalam film yang diputar dengan kecepatan sangat lambat. Bruk. Aku menabrak sesuatu yang sangat keras. Bukan tembok,
bukan tiang pilar bangunan, melainkan dada seseorang. Benturan itu begitu kuat hingga membuat tubuhku terpental mundur. Udara di sekitarku tiba-tiba dipenuhi oleh aroma parfum pria yang sangat maskulin, mewah, dan menenangkan. Aroma kayu pinus bercampur dengan sedikit wangi jeruk yang segar. Sangat berbeda dengan bau hujan dan bau keringat yang menempel di tubuhku. Rasa panik yang luar biasa langsung menyergapku. Kakiku yang berpijak pada sepatu basah dan licin kehilangan keseimbangan. Tubuhku oleng ke belakang, bersiap untuk jatuh terjerembab ke lantai marmer yang keras. Di detik-detik yang menegangkan itu, insting bertahanku mengambil alih. Tanganku yang tidak memeluk map merah secara refleks menggapai-gapai ke udara, mencari apa saja yang bisa dijadikan pegangan agar aku tidak jatuh dan mempermalukan diriku lebih jauh lagi di tempat umum ini. Dan tanganku berhasil meraih sesuatu. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang kokoh. Jari-jariku mencengkeram erat benda itu. Aku mengira itu adalah lengan kursi panjang mal atau mungkin tiang pembatas. Namun, sentuhan kulit yang kurasakan membuatku tersadar dengan cepat. Itu bukan benda mati. Itu adalah sebuah tangan. Sebuah tangan pria yang besar, kuat, dan terasa sangat hangat di tengah tanganku yang sedingin es. Jari-jariku secara tidak sengaja menyelip di antara jari-jarinya, menciptakan sebuah genggaman tangan yang erat. Waktu seakan berhenti berdetak saat itu juga. Suara bising orang-orang yang berlalu lalang, suara alunan musik mal, semuanya mendadak senyap. Hanya terdengar suara detak jantungku sendiri yang berdebar dengan sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Jantungku berdebar bukan karena getaran asmara, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat, kepanikan yang luar biasa, dan rasa malu yang membakar seluruh tubuhku. Dengan sisa-sisa keseimbangan yang aku miliki karena genggaman tangan itu, aku menahan tubuhku agar tidak jatuh. Perlahan, dengan gemetar, aku memberanikan diri untuk mengangkat kepalaku. Aku mendongak, menarik pandanganku dari ujung sepatu prianya yang mengkilap, menyusuri celana kain hitam yang disetrika sangat rapi, jas hitam elegan yang potongannya begitu sempurna menempel di tubuh tegapnya, hingga akhirnya mataku bertemu dengan matanya. Ya Allah! Napasku tercekat di tenggorokan. Pria yang aku tabrak, pria yang tangannya sedang aku genggam erat saat ini, bukanlah pria sembarangan. Dia berdiri menjulang di hadapanku dengan postur tubuh yang sangat tegap dan penuh wibawa. Wajahnya sangat tampan, dengan rahang yang tegas, hidung yang mancung, dan sepasang mata elang yang tajam namun saat ini terlihat sangat terkejut. Garis wajahnya memancarkan aura kekuasaan dan ketegasan yang mutlak. Dari penampilannya, dari kemeja putih bersih di balik jasnya, dari jam tangan perak yang melingkar di pergelangannya, aku langsung tahu bahwa dia adalah orang penting. Mungkin seorang bos besar, atau seorang direktur utama sebuah perusahaan raksasa. Dan aku, seorang staf magang yang basah kuyup dan berantakan, baru saja menabraknya dan tanpa malu menggandeng tangannya di tengah keramaian. Matanya menatap lurus ke dalam mataku. Ada keheningan yang sangat aneh dan intens di antara kami berdua. Tatapannya tidak memancarkan kemarahan atau rasa jijik seperti orang-orang yang kulewati sebelumnya. Tatapannya justru penuh dengan keterkejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa aku pahami. Seolah-olah, dia juga merasakan sengatan listrik yang sama ketika kulit kami bersentuhan. Aku terpaku. Aku membeku di tempatku berdiri. Mataku melebar menatap wajahnya. Rasa panas menjalar dengan cepat dari leher hingga ke seluruh wajahku. Wajahku pasti sudah merah padam seperti kepiting rebus sekarang. Kesadaran akan apa yang baru saja aku lakukan menghantamku dengan sangat keras. Dengan gerakan yang sangat kasar dan terburu-buru, aku melepaskan genggaman tanganku dari tangannya, seolah-olah tangan pria itu adalah besi panas yang baru saja diangkat dari tungku api. Aku menarik tanganku dan langsung membekap mulutku sendiri yang ternganga karena terkejut. Aku menutupi mulutku dengan tangan yang gemetar. Mataku membulat sempurna, menatapnya dengan penuh ketakutan. Aku takut dia akan berteriak marah. Aku takut dia akan memanggil petugas keamanan dan menyeretku keluar dari mal ini. Aku takut dia akan menuntut ganti rugi karena aku mungkin telah mengotori jas mahalnya dengan air hujan dari pakaianku. Di sisi lain,
Pria yang tampak seperti bos muda yang kaya raya itu masih berdiri mematung. Tangannya yang baru saja aku lepaskan masih menggantung setengah terangkat di udara selama beberapa detik. Sebelum akhirnya dia menurunkannya perlahan. Mata tajamnya tidak pernah lepas dari wajahku. Dia menatap wajahku yang pucat pasi, mataku yang memerah menahan tangis, dan penampilanku yang sangat kacau balau. Aku bisa melihat jakunnya bergerak naik turun saat dia menelan ludah. Ada sedikit semburat merah muda yang muncul di tulang pipinya yang tegas. Sebuah reaksi yang sangat tidak terduga dari pria sedingin dan sekaku dirinya. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Dadanya terlihat naik turun, napasnya sedikit tertahan, seolah-olah benturan tadi tidak hanya mengguncang tubuh fisiknya, tetapi juga mengguncang sesuatu di dalam dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah ritme asing yang sudah lama tidak ia rasakan. Sesuatu di dalam tatapan mataku yang panik dan ketakutan itu, entah bagaimana, telah menyentuh relung hatinya yang terdalam. Namun aku terlalu sibuk dengan kepanikanku sendiri untuk menyadari semua itu. Otakku sudah membunyikan alarm tanda bahaya. Insting bertahan hidupku berteriak menyuruhku untuk segera melarikan diri sebelum pria berkuasa ini menghancurkan sisa hidupku. Aku menundukkan wajahku dalam-dalam, tidak berani menatap matanya lagi. Suaraku keluar dengan nada yang sangat serak, bergetar, dan nyaris tidak terdengar. Aku menggumamkan permintaan maaf yang tidak jelas. Mengucapkan kata maaf berulang-ulang kali dengan sangat cepat sambil terus menunduk menatap ujung sepatunya. Aku berkata bahwa aku sangat menyesal. Aku tidak sengaja. Aku sedang terburu-buru dan sedang dikejar waktu. Aku bahkan tidak tahu apakah dia mendengar ucapanku atau tidak. Tanpa menunggu jawabannya, tanpa berani melihat reaksi wajahnya untuk yang kedua kalinya, aku langsung membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Aku berlari menembus kerumunan orang-orang, menuju ke arah deretan pintu lift di area perkantoran. Aku tidak peduli dengan tatapan bingung orang-orang di sekitarku. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari pria itu. Aku hanya ingin menyelesaikan tugas ini dan kembali ke kosanku untuk menangis sendirian di bawah selimut. Aku menekan tombol lift dengan panik, menoleh ke belakang dengan perasaan was-was, takut jika pria berjas hitam itu mengejarku dengan petugas keamanan. Namun lorong itu sudah tertutup oleh keramaian. Dia tidak mengejarku. Pintu lift terbuka dan aku bergegas masuk, menyudutkan diriku di bagian paling belakang. Ketika pintu lift perlahan menutup, aku menyandarkan tubuhku yang lemas ke dinding lift yang dingin. Napasku memburu. Dadaku naik turun dengan hebat. Aku berhasil mengantarkan dokumen itu tepat pada pukul 11:55. Alhamdulillah, aku selamat dari ancaman pemecatan Ibu Siska hari ini. Namun, saat aku berjalan gontai keluar dari gedung menara perkantoran itu untuk mencari ojek kembali ke kantorku, pikiranku tidak bisa fokus pada pekerjaanku. Hujan di luar sudah mulai reda, menyisakan gerimis tipis dan genangan-genangan air di jalanan aspal ibu kota. Aku menatap telapak tanganku sendiri. Tangan kanan yang tadi tidak sengaja menggenggam tangan pria asing itu. Entah mengapa, di tengah dinginnya udara Jakarta yang menusuk tulang, telapak tanganku masih terasa sangat hangat. Kehangatan dari genggaman tangan pria itu seolah-olah tertinggal di sana, meresap ke dalam kulitku, menolak untuk hilang, dan diam-diam mulai mengganggu pikiran dan perasaanku sepanjang hari itu. Aku terus bertanya-tanya dalam hati, apakah aku akan bertemu dengan pria itu lagi? Tapi segera ku tepis pikiran bodoh itu. Jakarta ini sangat luas, dan dunia kami bagaikan langit dan bumi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin takdir akan mempertemukan kami berdua untuk yang kedua kalinya. Namun, betapa kelirunya dugaanku saat itu. Perjalanan kembali ke kantor di kawasan Kuningan terasa seperti sebuah siksaan fisik dan mental yang tidak ada ujungnya. Setelah berlari meninggalkan pria asing itu di lorong pusat perbelanjaan, aku memaksa diriku berjalan kaki menembus rintik hujan menuju halte bus Transjakarta terdekat. Pakaian basah yang menempel ketat di tubuhku perlahan-lahan mulai mengering oleh hembusan angin jalanan. Namun rasa dinginnya justru semakin menusuk hingga ke sumsum tulang. Di dalam bus yang penuh sesak, aku berdiri terhimpit di antara penumpang lain. Udara dari pendingin ruangan bus menyapu leherku, membuat gigiku terus bergemeretak. Namun, di antara semua rasa tidak nyaman itu,
Hal yang paling menyiksa adalah pikiranku sendiri. Bayangan wajah pria itu, tatapan matanya yang tajam namun terkejut, dan yang paling parah, kehangatan telapak tangannya yang sempat kugenggam, terus berputar-putar di dalam kepalaku seperti kaset rusak. Setibanya di kantor, kenyataan pahit langsung menyambutku. Aku meletakkan bukti tanda terima dokumen di atas meja Ibu Siska dengan tangan yang masih gemetar. Wanita parubaya itu hanya melirik sekilas dari balik kacamata bacanya, mendengus pelan, lalu kembali fokus pada layar komputernya tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada kepedulian melihatku berdiri menggigil dengan kemeja yang kotor dan rambut yang lepek. Aku menelan ludah yang terasa pahit, menundukkan kepala, lalu berjalan tertatih menuju meja kerjaku yang berada di sudut paling sempit di ruangan itu. Aku duduk dalam diam, mencoba mengabaikan tatapan iba sekaligus meremehkan dari rekan-rekan kerja yang lain. Hari itu aku bekerja hingga larut malam dengan kondisi tubuh yang mulai demam, mengandalkan obat penurun panas murahan yang kubeli di warung sebelah kantor, sambil terus merapalkan doa agar Allah memberikanku kekuatan. 3 hari berlalu sejak kejadian memalukan di mal itu. 3 hari yang terasa seperti hidup di dalam bayang-bayang ketakutan yang mencekam. Setiap malam, sepulang kerja, aku mengurung diri di dalam kamar kosku yang sempit dan pengap di daerah Karet Tengsin. Kamar seukuran 3 kali 3 meter itu menjadi saksi bisu betapa hancurnya perasaanku. Suara tetesan air hujan dari atap yang bocor menemani tangisanku setiap kali aku menelepon ibuku di kampung. Ibu menceritakan kondisi ayah yang semakin melemah, tagihan rumah sakit yang terus membengkak, dan adikku yang membutuhkan biaya untuk ujian sekolah. Setiap kali mendengar suara parau ibuku, hatiku serasa diiris-iris. Aku merasa menjadi anak yang tidak berguna. Aku bekerja keras memeras keringat di kota besar Jakarta ini, namun gajiku bahkan tidak cukup untuk meringankan separuh dari beban keluargaku. Alhamdulillah, ibu selalu menguatkanku, menyuruhku untuk tidak menyerah dan terus bergantung pada pertolongan Allah. Namun, di tengah semua himpitan hidup itu, ada satu ketakutan baru yang diam-diam menggerogoti kewarasanku. Ketakutan akan pria berjas hitam itu. Entah mengapa, instingku mengatakan bahwa pria itu bukanlah orang biasa yang akan melupakan kejadian itu begitu saja. Bagaimana jika dia adalah klien penting dari perusahaan periklanan tempatku bekerja? Bagaimana jika dia merasa sangat terhina karena seorang staf magang rendahan telah mengotori jas mahalnya dan dengan lancang menggandeng tangannya di depan umum? Bagaimana jika saat ini dia sedang memerintahkan asistennya untuk melacak identitasku, melaporkanku ke pihak berwajib atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, atau meminta atasanku untuk memecatku? Pikiran-pikiran buruk itu terus menghantuiku, membuat tidur malamku tidak pernah nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah tampannya yang penuh wibawa itu muncul, membuat jantungku berdebar kencang karena panik. Hingga tibalah hari ketiga itu. Hari yang mendung dan suram, seolah mencerminkan suasana hatiku. Jarum jam di dinding kantor baru menunjukkan pukul 2 siang. Namun rasanya energi di dalam tubuhku sudah terkuras habis. Aku sedang mengetik ulang naskah iklan untuk kesekian kalinya. Mataku terasa sangat perih dan pandanganku mulai kabur karena kurang tidur. Di depanku, Ibu Siska sedang berdiri sambil berkacak pinggang, memarahi salah satu rekan kerjaku dengan suara yang sangat keras hingga terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Suasana kantor sangat tegang. Tidak ada satu orang pun yang berani berbicara apalagi tertawa. Semua orang menunduk, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing, takut menjadi sasaran amarah Ibu Siska berikutnya. Aku mencoba menulikan telingaku, memfokuskan pandangan pada deretan huruf di layar monitor. Aku memijat pelipisku yang berdenyut nyeri. Baru saja aku hendak menarik napas panjang, tiba-tiba suara pintu kaca utama ruangan divisi kami didorong terbuka dengan cukup kasar. Suara decitan engsel pintu itu memecah keheningan yang tegang, membuat semua orang, termasuk Ibu Siska, serempak menoleh ke arah sumber suara. Seorang resepsionis kantor berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sangat pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Napasnya terengah-engah. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri mematung sambil menahan daun pintu agar tetap terbuka lebar. Dari belakang resepsionis itu, terdengar suara langkah kaki yang mantap dan berat.
Suara pantulan sepatu kulit mahal yang beradu dengan lantai keramik kantor kami. Langkah kaki itu pelan, namun memiliki ritme yang penuh dengan intimidasi dan kekuasaan. Kemudian, sosok itu melangkah masuk melewati pintu kaca. Waktu di dalam ruangan itu terasa berhenti berdetak seketika. Suara bising mesin fotokopi, suara ketikan keyboard komputer, hingga suara napas orang-orang di sekitarku mendadak lenyap. Udara pengap di dalam ruangan divisiku tiba-tiba tergantikan oleh semerbak aroma parfum yang sangat ku kenal. Aroma maskulin dari kayu pinus yang bercampur dengan kesegaran jeruk. Aroma yang sama persis dengan yang kuhirup 3 hari yang lalu di lorong mal yang dingin. Mataku membulat sempurna. Tanganku yang sedang mengetik mendadak kaku membeku di udara. Jantungku serasa anjlok hingga ke dasar perut. Darah di seluruh tubuhku seakan tersedot habis, membuat wajahku sedingin es. Itu dia, pria berjas hitam itu. Dia berdiri di sana, di tengah-tengah ruangan kantorku yang sempit dan berantakan, tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Hari ini dia mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang entah mengapa membuatnya terlihat jauh lebih berwibawa dan menakutkan daripada sebelumnya. Di belakangnya, berdiri seorang pria lain yang membawa tas kerja dan tablet komputer, yang dari penampilannya terlihat seperti seorang asisten pribadi atau sekretaris. Suasana kantor berubah menjadi sangat mencekam. Ibu Siska, yang beberapa detik lalu sedang marah-marah seperti harimau betina, kini mendadak bungkam. Wajahnya yang garang berubah menjadi sangat pias. Dengan tergopoh-gopoh dan langkah yang gemetar, Ibu Siska berjalan menghampiri pria itu, menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah pemandangan yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Ibu Siska menyapanya dengan suara yang sangat lembut, bergetar, dan penuh dengan rasa hormat yang berlebihan, memanggilnya dengan sebutan Bapak Direktur Utama. Ya Allah, dugaanku benar. Dia bukan sekadar bos biasa. Dia adalah seseorang yang memegang kekuasaan luar biasa, mungkin pemilik perusahaan klien terbesar kami, atau bahkan pemilik gedung ini. Kepanikanku memuncak. Tubuhku gemetar hebat hingga kursiku ikut bergetar. Instingku menyuruhku untuk bersembunyi. Aku segera menundukkan kepala serendah mungkin, menyembunyikan wajahku di balik layar monitor komputer yang besar, berharap aku bisa menyatu dengan meja atau menghilang di telan bumi saat itu juga. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari dahiku. Dia pasti datang untuk menghancurkanku. Dia pasti sudah melaporkanku dan datang untuk memastikan aku diusir dengan tidak hormat dari gedung ini. Namun, hal yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan akal sehatku. Pria itu sama sekali tidak mempedulikan sapaan hormat dari Ibu Siska. Dia bahkan tidak melirik wanita parubaya itu sedikit pun. Mata elangnya yang tajam menyapu seluruh penjuru ruangan, mengabaikan setiap orang yang menatapnya dengan penuh ketakutan dan kekaguman. Dia mencari-cari sesuatu. Atau lebih tepatnya, dia mencari seseorang. Dan tatapan matanya berhenti tepat di sudut ruangan yang remang-remang. Tepat di balik layar monitor tempatku bersembunyi. Aku menahan napasku. Aku bisa merasakan tatapannya menembus layar monitor itu, mengunci tubuhku yang sedang gemetar ketakutan. Suara langkah sepatunya kembali terdengar. Tap, tap, tap. Semakin lama semakin dekat. Dia mengabaikan Ibu Siska yang masih terus menunduk di belakangnya. Dia berjalan melewati meja-meja kerja rekan-rekanku, menyusuri lorong sempit di antara deretan bilik kerja, dan melangkah lurus menuju ke arahku. Langkah kaki itu akhirnya berhenti tepat di samping mejaku. Ruangan itu begitu hening, hingga aku bisa mendengar suara embusan napas pria itu di atas kepalaku. Aroma parfumnya kini mengelilingiku sepenuhnya, mencekik paru-paruku dengan kepanikan. Aku tidak berani mendongak. Aku memejamkan mata erat-erat, mencengkeram ujung rok kemejaku dengan kedua tangan hingga buku-buku jariku memutih. Aku bersiap menerima caci maki. Aku bersiap mendengar kalimat pemecatan yang akan menghancurkan hidup keluargaku. Keheningan yang menyiksa itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad. Kemudian, di tengah kesunyian kantor yang menegangkan, terdengar sebuah suara. Suara yang sangat berat, dalam, dan serak. Suara pria itu. Bukan suara bentakan. Bukan suara kemarahan. Aku sudah mencarimu kemana-mana.
ucap pria itu perlahan. Nada suaranya aneh. Tidak ada tanda-tanda amarah di sana, melainkan terdengar seperti kelegaan yang tertahan. Aku masih menunduk, tidak berani menjawab. Tubuhku kaku seperti patung batu. Kemudian, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat duniaku seakan berhenti berputar, dan menghancurkan semua logika yang ada di kepalaku saat itu. Bolehkah aku mentraktirmu makan malam? Pernyataan itu menggantung di udara, menggemakan keterkejutan yang luar biasa tidak hanya di dalam dadaku, tetapi juga di seluruh ruangan kantor yang kini sunyi senyap seperti kuburan. Aku perlahan mengangkat kepalaku dan menatapnya. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan sebuah ruang hampa yang menyedot seluruh sisa oksigen di dalam ruangan kantorku. Bolehkah aku mentraktirmu makan malam? 5 kata yang diucapkan dengan nada datar namun penuh tekanan itu berputar-putar di dalam kepalaku, menolak untuk dicerna oleh akal sehat. Aku perlahan mengangkat wajahku yang sejak tadi tertunduk dalam. Mataku yang masih basah oleh keringat dingin bertemu dengan sepasang mata elangnya. Tatapannya begitu intens, seolah mengunci seluruh pergerakanku. Di sekeliling kami, suasana berubah menjadi sangat absurd. Mulut Ibu Siska terbuka lebar hingga nyaris menyentuh lantai. Matanya membelalak seakan bola matanya akan melompat keluar dari rongganya. Rekan-rekan kerjaku yang lain terpaku di kursi mereka masing-masing, menatapku dengan pandangan tidak percaya. Seseorang di ujung ruangan menjatuhkan tumpukan kertas ke lantai, dan suara bising kertas yang berserakan itu terdengar seperti suara petir di tengah keheningan. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokanku terasa sekering gurun pasir. Aku mencoba membuka mulut untuk menjawab, namun pita suaraku seakan lumpuh. Apakah aku salah dengar? Apakah pria berkuasa ini sedang mempermainkanku? Apakah ini adalah cara orang kaya untuk menyiksa orang kecil sepertiku sebelum akhirnya menghancurkan karirnya? Berbagai pertanyaan buruk berkecamuk di dalam benakku. Melihatku yang hanya terdiam membisu, pria itu menghela napas pelan. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana bahannya yang mahal, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahku. Aroma kayu pinus dan jeruk yang menenangkan itu kembali menyerbak, mengaburkan akal sehatku. Dia mengulang pertanyaannya dengan nada yang sedikit lebih lembut, namun tetap memancarkan aura perintah yang tidak bisa dibantah. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menerima penolakan, dan asisten pribadinya sudah membatalkan seluruh jadwal rapat sore ini, hanya agar dia bisa datang ke kantor yang pengap ini untuk menjemputku. Aku gemetar hebat. Dalam kondisi panik dan di bawah tatapan mengancam dari Ibu Siska yang entah mengapa kini menatapku dengan penuh kebencian, aku hanya bisa menganggukkan kepala secara perlahan. Sebuah anggukan kecil yang ternyata mengubah seluruh jalan hidupku. Tanpa membuang waktu, pria itu langsung berbalik badan dan melangkah keluar dari ruangan divisiku, meninggalkan asisten pribadinya yang kemudian memberikan isyarat sopan memintaku untuk segera membereskan barang-barangku. Tanganku gemetar saat memasukkan dompet dan ponsel usangku ke dalam tas selempang murah yang tali pengaitnya sudah hampir putus. Aku berjalan tertatih mengikuti sang asisten, menembus tatapan ribuan mata dari seluruh karyawan yang kini berkerumun di lorong kantor. Rasanya seperti sedang berjalan menuju tiang eksekusi hukuman mati. Di lobi gedung kantorku yang berada di kawasan Kuningan, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam yang panjang dan mengkilap sudah menunggu. Sopir pribadinya yang berseragam rapi membukakan pintu untukku. Dengan ragu dan canggung, aku masuk ke dalam kabin mobil yang terasa seperti ruang tamu hotel bintang 5. Jok kulitnya sangat empuk, udara di dalamnya sangat sejuk dan wangi. Pria itu sudah duduk di sudut kursi, memangku sebuah komputer tablet, sibuk membaca deretan angka dan grafik. Dia tidak menatapku sama sekali saat aku duduk di seberangnya dengan tubuh kaku dan merapat ke pintu mobil, berusaha membuat diriku sekecil mungkin agar tidak mengotori interior mobil mewahnya. Mobil itu meluncur membelah kemacetan jalanan ibu kota dengan sangat mulus, nyaris tanpa suara. Hening yang sangat canggung menyelimuti kami berdua. Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya. Garis wajahnya dari samping terlihat sangat sempurna bak pahatan patung, namun memancarkan aura kesepian yang sangat pekat. Aku terus merapalkan doa di dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah agar aku bisa melewati hari yang gila ini dengan selamat. Alhamdulillah,
Selama perjalanan dia tidak membahas sama sekali tentang kejadian tabrakan di mal waktu itu, yang justru membuat dadaku semakin sesak karena penasaran dan ketakutan. Perjalanan itu berakhir ketika mobil mewah kami memasuki pelataran sebuah bangunan bergaya kolonial Belanda yang sangat megah dan asri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pohon-pohon rindang menaungi halaman depan yang luas, dan cahaya lampu kuning keemasan memancar lembut dari jendela-jendela kaca bangunan tua tersebut. Ini adalah sebuah restoran makan malam eksklusif kelas atas yang harganya tentu saja tidak akan pernah mampu aku bayangkan. Kami disambut oleh beberapa pelayan yang menunduk hormat dengan sangat sopan. Mereka mengantarkan kami menuju sebuah ruangan pribadi yang berada di bagian belakang restoran, menghadap ke arah taman kecil yang tertata sangat indah dengan gemercik air mancur buatan. Ruangan itu sangat intim, hanya ada satu meja bundar berlapis taplak putih bersih, 2 buah kursi berukir, dan cahaya lilin yang menari-nari di tengah meja. Suara alunan musik klasik terdengar sangat pelan mengalun dari pengeras suara yang tersembunyi. Aku duduk dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Pakaianku yang hanya berupa kemeja kerja biasa dan rok kain lurus terasa sangat salah tempat di ruangan semewah ini. Aku menunduk menatap deretan sendok dan garpu perak yang berkilau di atas meja, tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu duduk di hadapanku. Dia memesan beberapa hidangan dalam bahasa asing yang sama sekali tidak aku mengerti, lalu mengusir para pelayan itu dengan isyarat tangan. Kini, hanya tinggal kami berdua di dalam ruangan yang sunyi ini. Dia melipat kedua tangannya di atas meja, lalu menatap mataku lekat-lekat. Ketegangan kembali mencekik leherku. Aku meremas ujung tas selempangku di bawah meja. Akhirnya, dia membuka suara. Suaranya memecah keheningan ruangan dengan nada yang sangat rendah. Dia menceritakan tentang hari di mana kami tidak sengaja bertabrakan. Dia berkata bahwa hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Seseorang yang sangat ia percayai dalam bisnis telah mengkhianatinya, menusuknya dari belakang dan membawa lari dana perusahaan yang sangat besar. Dia sedang berjalan menyusuri lorong mal itu dengan dada yang dipenuhi amarah, kekecewaan, dan keputusasaan. Dia merasa dunia ini penuh dengan orang-orang palsu yang hanya menginginkan hartanya, menjilat saat dia di atas, dan siap menikam saat dia lengah. Hatinya membeku, dipenuhi oleh rasa tidak percaya kepada siapapun. Lalu, di tengah badai emosi yang berkecamuk di kepalanya, aku menabraknya. Dia terdiam sejenak, membiarkan kalimatnya meresap ke dalam udara. Matanya yang tajam menatap lurus ke dalam mataku, mencari kebohongan, namun tidak menemukan apa-apa selain ketakutan dan kepolosan. Dia melanjutkan ceritanya dengan suara yang sedikit bergetar. Dia bilang, saat aku tidak sengaja menggenggam tangannya di lorong mal itu, saat kepanikanku memuncak dan aku menatapnya dengan mata yang membulat ketakutan, ada sesuatu yang hancur di dalam dinding pertahanannya. Dia melihat ketulusan yang luar biasa murni dari reaksiku. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada sapaan basa-basi yang menjilat. Hanya ada rasa takut yang jujur dari seorang gadis yang sedang berjuang melawan kerasnya hidup. Kehangatan dari telapak tanganku yang menggenggam tangannya saat itu, kata pria itu, adalah sentuhan manusiawi pertama yang benar-benar nyata yang ia rasakan setelah sekian lama hidup dalam kepalsuan dunia bisnis kelas atas. Sentuhan itu seperti percikan api kecil yang mencairkan gunung es di dalam hatinya. Sentuhan itu menyadarkannya bahwa masih ada kejujuran di dunia ini, meskipun hadir dalam bentuk sebuah insiden yang sangat konyol dan memalukan. Aku mendengarkan penuturannya dengan napas tertahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku bisa merasakan beban berat yang selama ini dipikul oleh pria di hadapanku ini. Di balik kekayaan dan kekuasaannya yang menyilaukan mata, dia hanyalah seorang manusia biasa yang kesepian, yang haus akan ketulusan. Sama sepertiku yang berjuang sendirian di kota besar ini, dia pun berjuang melawan monster-monster di dunianya sendiri. Malam itu, di bawah temaram cahaya lilin di restoran kawasan Menteng, kami saling berbagi cerita. Aku memberanikan diri untuk menceritakan sedikit tentang hidupku, tentang ayahku yang sakit dan adikku yang harus sekolah. Aku bercerita tanpa berniat untuk dikasihani, hanya sekadar menjawab pertanyaannya tentang mengapa aku berlari begitu panik hari itu. Dia mendengarkan setiap kata-kataku dengan penuh perhatian, sesekali menganggukkan kepala, dan untuk pertama kalinya sepanjang malam itu,
Aku melihat sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman kecil yang sangat tulus dan menawan, senyuman yang membuat jantungku berdetak dengan ritme yang sangat aneh. Waktu berlalu tanpa terasa. Hidangan mewah yang disajikan satu persatu hampir tidak aku sentuh, karena jiwaku sudah terhanyut dalam percakapan yang begitu dalam dan emosional ini. Kesan menakutkan dari bos muda kaya raya itu perlahan-lahan luntur, digantikan oleh sosok pria yang hangat dan penuh empati. Menjelang tengah malam, makan malam itu pun usai. Dia mengantarkanku kembali ke mobil mewahnya. Suasana malam di kawasan Menteng terasa sangat tenang, kontras dengan gemuruh aneh di dalam dadaku. Aku berdiri di samping pintu mobil yang sudah dibukakan oleh sopirnya, bersiap untuk mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Namun, sebelum aku melangkah masuk ke dalam mobil, pria itu tiba-tiba memanggil namaku dengan suara yang sangat pelan. Aku menoleh ke arahnya. Dia berdiri sangat dekat denganku, menatapku dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan. Ada kelembutan, ada harapan, dan ada sebuah tekad yang bulat di dalam sepasang mata elang tersebut. Dia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu mencondongkan wajahnya ke arah telingaku. Suaranya terdengar seperti bisikan angin malam yang menembus langsung ke dasar jiwaku, mengucapkan sebuah kalimat yang membuat seluruh aliran darah di tubuhku seakan berhenti mengalir detik itu juga. Di bawah langit malam kawasan Menteng yang temaram, suara baritonnya mengalun begitu pelan namun sanggup meruntuhkan seluruh pertahanan logikaku. Pria yang memegang kendali atas ribuan karyawan itu menundukkan wajahnya, menyejajarkan tatapannya dengan mataku, lalu membisikkan kata-kata yang akan terus terngiang di kepalaku hingga bertahun-tahun lamanya. Dia berkata bahwa dia tidak ingin malam ini menjadi pertemuan terakhir kami. Dia meminta izin kepadaku, memohon dengan nada yang sangat tulus, untuk membiarkannya masuk ke dalam kehidupanku yang berantakan, membantuku memikul beban yang selama ini aku tanggung sendirian, dan memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dunia ini tidak melulu berisi kekejaman. Tubuhku mematung. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku menatap rahangnya yang tegas dari jarak sedekat ini, melihat kejujuran yang telanjang di dalam sepasang matanya. Tidak ada sedikit pun nada merendahkan dalam kalimatnya. Dia tidak sedang mengasihaniku karena kemiskinanku. Dia sedang meminta sebuah ruang di hatiku, sesuatu yang tidak pernah berani aku berikan kepada siapapun semenjak hidupku hancur oleh himpitan ekonomi. Malam itu, aku pulang ke kamar kosku di Karetengsin dengan kepala yang pusing dan hati yang dipenuhi oleh ribuan kupu-kupu yang berterbangan liar. Aku merebahkan tubuh lelahku di atas kasur tipis yang keras, menatap langit-langit kamar yang bocor, dan menangis. Aku menangis karena bahagia, sekaligus menangis karena takut. Aku takut ini semua hanyalah mimpi indah yang akan menguap begitu matahari terbit. Aku terus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk atas takdir aneh yang sedang menghampiri hidupku ini. Keesokan paginya, keajaiban yang terasa seperti ilusi itu benar-benar mengubah dunia nyataku. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruang divisi periklanan di gedung kantorku yang berada di Sudirman, suasana terasa sangat janggal. Ibu Siska, atasanku yang biasanya selalu menyambutku dengan tatapan tajam dan setumpuk cacian, pagi itu berdiri menyambutku dengan senyuman yang sangat lebar dan canggung. Beliau bahkan membuatkan secangkir teh hangat dan meletakkannya di atas mejaku. Semua rekan kerjaku menatapku dengan segan, berbisik-bisik penuh tanya di belakang punggungku. Tidak ada lagi tumpukan pekerjaan yang tidak masuk akal. Tidak ada lagi lembur paksa. Mereka memperlakukanku seolah-olah aku adalah sebuah vas porselen mahal yang bisa pecah kapan saja. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi menjelang jam istirahat siang. Seorang kurir datang ke lobi kantor membawa sebuah kotak berpendingin yang sangat besar, khusus ditujukan untukku. Saat aku membukanya di meja kerjaku dengan tangan gemetar, tangisku pecah seketika. Di dalam kotak itu terdapat berbagai macam obat-obatan impor, suplemen nutrisi tingkat tinggi, dan sebuah surat rujukan ke salah satu rumah sakit spesialis terbaik di Jakarta. Semuanya tertulis atas nama ayahku. Di atas kotak itu terselip sebuah kartu kecil tanpa nama, hanya berisi satu kalimat singkat yang ditulis dengan tinta hitam yang sangat rapi. Kalimat itu berbunyi, "Kesembuhan ayahmu adalah langkah pertama untuk mengembalikan senyuman tulusmu." Alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa membanjiri dadaku.
Pria itu, pria yang bahkan baru mengenalku dalam hitungan hari, mendengarkan setiap keluh kesahku dengan sangat saksama semalam. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi dia bertindak. Dia memberikan nyawa dan harapan baru untuk keluargaku di kampung. Hatiku yang selama ini beku dan penuh dengan rasa curiga terhadap dunia, perlahan-lahan mulai meleleh seutuhnya oleh kebaikan hatinya. Selama beberapa hari berikutnya, kedekatan kami terjalin dengan cara yang sangat lembut dan manis. Dia tidak pernah memamerkan kekayaannya. Dia lebih sering meneleponku di malam hari setelah aku selesai menelepon ibuku. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang betapa macetnya jalanan Jakarta. Tentang buku-buku yang kami baca, dan tentang mimpi-mimpi masa kecil yang sempat tertunda. Suaranya di ujung telepon selalu berhasil menenangkan badai kecemasan di dalam kepalaku. Dia selalu memastikan aku sudah makan, mengingatkanku untuk memakai jaket saat hujan, dan mendengarkan celotehanku tentang pekerjaan tanpa pernah merasa bosan. Hingga pada suatu sore di akhir pekan, dia menjemputku dengan mengendarai mobilnya sendiri, tanpa didampingi oleh sopir maupun asisten pribadinya. Dia mengenakan pakaian santai yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan sangat tampan. Kemeja linen putih dan celana bahan berwarna gelap. Dia mengatakan bahwa hari ini dia ingin membawaku pergi menjauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta yang menyesakkan dada. Dia ingin membawaku ke tempat di mana kita bisa menghirup udara segar dan berjalan-jalan dengan tenang. Mobil itu melaju meninggalkan ibu kota, bergerak menuju ke arah selatan. Selama perjalanan, dia memutar lagu-lagu klasik kesukaannya, sementara aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya dari samping dengan perasaan kagum yang tidak bisa lagi aku sembunyikan. Kami tiba di sebuah kawasan yang sangat hijau dan sejuk. Dia membawaku ke kebun raya Bogor. Udara di sana sangat segar, dipenuhi oleh aroma tanah basah sehabis hujan dan wangi dedaunan dari pohon-pohon raksasa yang berusia ratusan tahun. Jauh dari gedung-gedung beton dan polusi asap kendaraan. Kami berjalan kaki berdampingan menyusuri jalanan setapak yang dinaungi oleh kanopi dedaunan lebat. Sesekali bahu kami bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, ada aliran listrik hangat yang menjalar ke seluruh tubuhku. Kami berbicara tentang banyak hal di bawah pepohonan rindang kebun raya Bogor yang menjadi saksi bisu betapa dua hati dari dunia yang sangat berbeda kini mulai berdetak dengan irama yang sama. Di tengah perjalanan kami menyusuri taman yang luas itu, langkahnya tiba-tiba melambat, lalu berhenti sama sekali tepat di tepi sebuah danau kecil yang tenang, di mana kelopak-kelopak bunga teratai mengambang dengan indah di atas permukaan air. Suasana sore itu sangat magis. Angin sepoi-sepoi meniup anak rambutku, dan cahaya matahari sore yang keemasan menembus celah-celah dedaunan, menyinari wajahnya. Dia memutar tubuhnya untuk menghadapku sepenuhnya. Senyum tipis yang selalu menghiasi bibirnya kini menghilang, digantikan oleh ekspresi wajah yang sangat serius dan tegang. Dia meraih kedua tanganku, menggenggamnya dengan sangat erat, memindahkan kehangatan dari telapak tangannya ke tanganku yang mendadak berubah menjadi sedingin es karena gugup. Jantungku berdebar dengan sangat kencang, persis seperti debaran saat pertama kali aku tidak sengaja menabrak dan menggandeng tangannya di mal waktu itu. Namun kali ini, debaran itu bukan karena rasa takut, melainkan karena sebuah antisipasi akan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang akan membalikan duniaku untuk selamanya. Matanya yang setajam elang menatap lurus menembus manik mataku, seolah-olah sedang mencari seluruh sisa keberanian di dalam jiwanya sendiri sebelum dia mengucapkan kalimat berikutnya. Waktu seakan berhenti berdetak di sekitar kami berdua. Angin sore yang berhembus lembut menyapu permukaan danau di kebun raya Bogor, menciptakan riak-riak air yang memantulkan cahaya jingga dari matahari yang mulai terbenam. Daun-daun dari pohon raksasa yang menaungi kami bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara gemerisik yang terdengar seperti sebuah melodi alam yang menenangkan. Namun, di tengah semua ketenangan itu, badai emosi justru sedang mengamuk dengan sangat hebat di dalam rongga dadaku. Jantungku memompa darah dengan kecepatan yang membuat kepalaku terasa sedikit pusing. Pria itu masih berdiri di hadapanku, menggenggam kedua tanganku dengan kehangatan yang perlahan-lahan merambat naik dan menyelimuti seluruh tubuhku yang gemetar. Matanya yang tajam bak elang, yang biasanya memancarkan aura kekuasaan dan ketegasan di dunia bisnis, kini terlihat begitu lembut, rapuh, dan penuh dengan permohonan.
Dia menatap lurus ke dalam bola mataku, seolah-olah sedang membaca setiap ketakutan dan keraguan yang bersembunyi di balik pikiranku. Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba membasahi tenggorokanku yang mendadak terasa sekering pasir. Aku ingin menarik tanganku, ingin melangkah mundur karena merasa sangat tidak pantas menerima tatapan sedalam itu dari seseorang yang memiliki dunia jauh di atas duniaku. Namun genggamannya begitu kokoh, seakan menolak untuk membiarkanku kembali bersembunyi di dalam cangkang penderitaanku sendiri. Dia menarik napas panjang, membiarkan udara sore yang segar memenuhi paru-parunya, sebelum akhirnya dia mulai berbicara. Suaranya terdengar sangat pelan, bergetar. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar begitu jelas dan menghantam relung hatiku dengan kekuatan yang luar biasa. Dia bercerita bahwa sejak kejadian tabrakan konyol di lorong pusat perbelanjaan waktu itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Dia mengaku bahwa selama bertahun-tahun, dia hidup di dalam sebuah menara gading yang sangat dingin. Dikelilingi oleh orang-orang yang selalu tersenyum di hadapannya, namun menyimpan pisau di belakang punggungnya. Dia terbiasa hidup dalam kepalsuan, di mana setiap senyuman memiliki harga, dan setiap kebaikan selalu memiliki pamrih. Dia telah menutup hatinya rapat-rapat, mengunci rapat pintu kepercayaannya agar tidak ada lagi yang bisa menyakiti atau mengkhianatinya. Lalu, di hari yang penuh dengan amarah dan kekecewaan itu, aku datang menabraknya. Dia mengingat kembali detik-detik saat telapak tanganku yang basah dan sedingin es menggenggam erat tangannya. Dia mengatakan bahwa saat melihat kepanikan di wajahku, saat melihat mata bulatku yang memancarkan ketakutan yang begitu nyata dan polos, benteng pertahanan yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Dia melihat ketulusan yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata saat mendengarkan penuturannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah kesalahan bodoh dan memalukan yang aku lakukan karena kepanikan semata bisa memiliki makna yang begitu mendalam bagi seseorang. Namun pengakuannya tidak berhenti sampai di situ. Dengan nada suara yang semakin melembut, dia mengungkapkan sesuatu yang membuat napasku nyaris terhenti. Dia mengaku bahwa setelah kejadian itu, dia meminta asisten pribadinya untuk mencari tahu segala hal tentang diriku. Dia tahu ini mungkin terdengar berlebihan, namun dia tidak bisa menahan diri. Dia membaca riwayat hidupku, mengetahui tentang perjuanganku sebagai staf magang yang selalu disiksa oleh atasan, tentang gaji kecil yang selalu habis untuk mengirim biaya pengobatan ayahku di kampung, dan tentang adikku yang hampir putus sekolah. Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia mengatakan bahwa dia tidak jatuh cinta karena paras cantikku atau penampilanku. Dia jatuh cinta pada ketangguhan jiwaku. Dia jatuh cinta pada seorang gadis yang rela mengorbankan masa mudanya, bekerja siang dan malam menahan cacian, demi menghidupi keluarganya tanpa pernah sekalipun mengeluh atau menyerah pada keadaan. Dia melihat seorang pejuang sejati di dalam tubuhku yang kecil dan rapuh ini. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi kedua pipiku. Aku menangis terisak, tidak mampu lagi menahan bendungan emosi yang selama ini aku tekan rapat-rapat. Mendengar seseorang mengakui dan menghargai seluruh penderitaan dan kerja keras yang aku jalani sendirian di kota Jakarta yang kejam ini, rasanya seperti menemukan sebuah oase di tengah gurun pasir yang tandus. Aku tidak pernah merasa dihargai seperti ini. Aku selalu merasa diriku hanyalah sampah, seorang pekerja rendahan yang tidak memiliki masa depan. Alhamdulillah, di tengah isak tangisku, dia melepaskan genggaman tangannya dari tangan kiriku, lalu perlahan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya yang kasar namun terasa sangat lembut di kulitku. Sentuhan itu membuatku memejamkan mata, meresapi kehangatan dan kasih sayang yang mengalir dari ujung jarinya. Dan kemudian, hal yang paling tidak terduga terjadi. Sesuatu yang hanya pernah aku lihat di dalam film-film romantis atau aku baca di dalam novel-novel fiksi murahan. Perlahan-lahan, pria yang memimpin ribuan karyawan itu, pria yang dihormati dan ditakuti oleh banyak rekan bisnisnya, menurunkan tubuhnya. Dia menekuk satu lututnya hingga menyentuh rerumputan hijau di tepi danau Kebun Raya Bogor. Dia berlutut tepat di hadapanku, dengan kepala sedikit mendongak menatap wajahku yang basah oleh air mata. Mataku membelalak sempurna. Jantungku seakan melompat keluar dari tenggorokan. Tubuhku mematung,
Kaku tidak bisa digerakkan sama sekali. Tanganku menutup mulutku yang terbuka lebar karena saking terkejutnya. Aku menatapnya dengan perasaan tidak percaya yang meluap-luap. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar sedang terjadi padaku? Allah, tolong bangunkan aku jika ini hanyalah sebuah mimpi, karena jika aku terbangun nanti, aku takut tidak akan sanggup menanggung rasa sakitnya. Namun rasa hangat dari tangan kanannya yang masih menggenggam tanganku menyadarkan bahwa ini semua adalah kenyataan. Beberapa orang pengunjung taman yang kebetulan sedang berjalan-jalan di sekitar danau mulai menghentikan langkah mereka. Mereka menatap ke arah kami dengan wajah penasaran. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, ada yang tersenyum simpul, dan ada pula yang mengeluarkan ponsel pintar mereka, mungkin bersiap untuk mengabadikan momen yang sangat langka ini. Namun pria di hadapanku ini sama sekali tidak mempedulikan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Dunia baginya saat ini hanyalah aku, dan hanya ada aku. Dengan menggunakan tangan kirinya yang bebas, dia merogoh saku celana bahannya yang rapi. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbentuk persegi yang terbuat dari kain beludru berwarna biru gelap. Kotak itu terlihat sangat elegan dan mahal. Jantungku berdentum semakin keras hingga aku merasa dadaku akan meledak saat itu juga. Dia membuka penutup kotak beludru itu secara perlahan. Di dalamnya, bertengger sebuah cincin berlian yang sangat indah. Batu permata di tengahnya memantulkan cahaya keemasan dari sinar matahari sore, berkilau dengan sangat menyilaukan namun memancarkan keanggunan yang tiada tara. Cincin itu terlihat sangat sederhana namun memancarkan kemewahan yang sangat luar biasa. Sangat cocok dengan kepribadian pria yang membawanya. Aku menahan napasku. Kepalaku terasa ringan. Dunia di sekelilingku seakan berputar dengan lambat. Dari bawah sana, dengan lutut yang menyentuh tanah basah, dia menatapku dengan penuh harapan dan cinta yang mendalam. Dia memanggil namaku dengan suara baritonnya yang berat dan bergetar karena menahan emosi. Dia mengucapkan kalimat yang tidak pernah sedikit pun terlintas di dalam benakku akan aku dengar secepat ini, terutama dari seseorang yang baru mengenalku dalam hitungan minggu. Dia memintaku untuk berhenti berjuang sendirian. Dia memintaku untuk mengizinkannya menjadi tempatku bersandar ketika dunia terasa terlalu berat untuk dipikul. Dia memintaku untuk menjadi bagian dari hidupnya, menemani hari-harinya yang sepi, dan membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Dengan suara yang sangat mantap dan jernih, mengalahkan suara angin dan gemerisik daun di kebun raya Bogor, dia memintaku untuk menikah dengannya. Waktu benar-benar berhenti. Keramaian orang-orang di sekitar kami seolah menghilang, tergantikan oleh keheningan yang sangat pekat. Hanya ada aku, dia, dan cincin berlian yang berkilau di tangannya. Pikiranku berkecamuk hebat. Badai kebingungan, ketakutan, rasa rendah diri, dan kebahagiaan berbaur menjadi satu, menghantam akal sehatku tanpa ampun. Otakku berteriak mengingatkan tentang siapa diriku sebenarnya. Aku hanyalah anak kampung yang miskin. Keluarganya pasti akan menolakku mentah-mentah. Teman-teman bisnisnya pasti akan menertawakannya karena memilih seorang gadis rendahan sepertiku. Perbedaan status sosial kami bagaikan bumi dan langit yang tidak akan pernah bisa disatukan tanpa menimbulkan kehancuran. Namun di sisi lain, hatiku menjerit dengan lantang. Hatiku merasakan ketulusan yang luar biasa dari pria ini. Hatiku merasakan keamanan dan perlindungan yang selama ini aku cari-cari. Aku berdiri mematung di tepi danau itu, menatapnya dengan air mata yang terus mengalir deras. Tanganku gemetar hebat di depan mulutku. Dadaku naik turun dengan napas yang memburu. Aku mencoba membuka bibirku untuk memberikan jawaban, untuk mengucapkan satu kata yang akan menentukan seluruh masa depanku. Namun tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokanku yang terkunci rapat oleh rasa takut yang luar biasa. Aku melangkah mundur satu langkah, melepaskan genggaman tangannya secara perlahan. Satu langkah mundur yang aku ambil terasa seperti ribuan kilometer yang mendadak memisahkan dunia kami berdua. Udara sore di kebun raya Bogor yang semula terasa sejuk dan menyegarkan, kini mendadak terasa mencekik leherku. Pria luar biasa yang sedang berlutut di hadapanku ini menatapku dengan sorot mata yang seketika berubah menjadi pias dan penuh dengan kepanikan. Dia pasti mengira aku akan menolaknya. Dia pasti mengira aku akan membalikan badan dan berlari meninggalkannya.
Sama seperti saat aku berlari meninggalkannya di lorong pusat perbelanjaan waktu itu. Aku menggelengkan kepalaku dengan sangat kuat, berusaha menepis kabut kebingungan yang menyelimuti otakku. Air mataku mengalir semakin deras, menganak sungai di kedua pipiku hingga membasahi kerah kemeja yang aku kenakan. Bibirku bergetar hebat saat aku mencoba merangkai kata-kata untuk menjelaskan apa yang sedang berkecamuk di dalam dadaku yang terasa sesak. Aku memberanikan diri untuk membuka suara, meskipun terdengar sangat parau dan menyayat hati. Aku mengatakan kepadanya bahwa ini semua tidak benar. Aku mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berada di sini, berlutut di atas tanah yang kotor demi seorang gadis miskin yang bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu yang layak untuk dirinya sendiri. Aku menangis terisak, menumpahkan seluruh rasa rendah diri yang selama ini menghancurkan jiwaku setiap kali aku melihat kemewahan dunianya. Aku mengingatkannya tentang siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah seorang direktur utama, seorang pewaris kekayaan yang dihormati dan disegani di seluruh penjuru kota Jakarta. Teman-temannya adalah para pengusaha besar. Keluarganya adalah orang-orang terpandang. Lalu aku menunjuk ke arah diriku sendiri. Aku hanyalah seorang staf magang rendahan dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak, Sukabumi. Aku melanjutkan ucapanku dengan napas yang tersengal-sengal. Aku mengatakan bahwa pernikahan bukanlah sekadar menyatukan dua perasaan cinta yang menggebu-gebu, tetapi pernikahan adalah menyatukan dua keluarga, dua dunia yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Aku takut keluarganya akan merasa terhina jika memiliki menantu sepertiku. Aku takut dia akan menjadi bahan tertawaan rekan-rekan bisnisnya karena memilih gadis tanpa status sosial. Aku sangat takut jika suatu hari nanti, saat pesonaku sudah memudar, dia akan menyadari bahwa memilihku adalah sebuah kesalahan besar yang akan disesalinya seumur hidup. Mendengar seluruh ketakutanku yang tumpah ruah bagaikan bendungan yang jebol, ekspresi wajah pria tampan itu perlahan-lahan berubah. Ketegangan yang tadi tergambar jelas di rahangnya yang kaku kini mengendur. Dia tidak terlihat marah sedikit pun. Dia juga tidak terlihat kecewa. Sebaliknya, dia tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat lembut, penuh dengan pengertian, dan memancarkan kasih sayang yang begitu dalam. Perlahan-lahan, dia bangkit dari posisinya yang berlutut. Dia membersihkan sedikit tanah basah yang menempel di lutut celananya, lalu melangkah maju, memangkas jarak yang sempat aku ciptakan di antara kami berdua. Dia sama sekali tidak mempedulikan puluhan pasang mata pengunjung taman yang masih setia memperhatikan adegan kami dari kejauhan. Baginya, seolah-olah hanya ada aku seorang di dunia ini. Dia kembali meraih kedua tanganku yang masih bergetar hebat. Kali ini, dia menggenggamnya dengan jauh lebih erat, seolah-olah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam nadiku. Dia menundukkan wajahnya, menatap mataku dengan tatapan yang sangat menenangkan hati, lalu berbicara dengan suara baritonnya yang mantap dan membius seluruh kesadaranku. Dia mengatakan bahwa semua ketakutanku adalah hal yang sangat wajar, namun sama sekali tidak beralasan. Dia memintaku untuk menatap matanya dan melihat kebenaran di sana. Dia menjelaskan bahwa harta, perusahaan, dan kekuasaan yang dia miliki saat ini bukanlah sesuatu yang dia bawa sejak lahir. Ayahnya dulunya hanyalah seorang pedagang pakaian kecil di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang merintis usaha dari titik nol dengan penuh keringat dan air mata. Keluarganya sangat tahu bagaimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan, bagaimana rasanya kelaparan, dan bagaimana rasanya diremehkan oleh dunia yang kejam. Oleh karena itu, lanjutnya dengan nada yang semakin melembut, keluarganya tidak pernah menilai seseorang dari ketebalan dompet atau merek pakaian yang dikenakan. Mereka menilai seseorang dari ketulusan hati, kerja keras, dan akhlak yang baik. Dan semua hal itulah yang dia lihat memancar dengan sangat terang di dalam diriku. Lalu, dia membisikkan sebuah rahasia yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak untuk yang kesekian kalinya di hari itu. Dia mengatakan bahwa hari ini, dia tidak datang kepadaku dengan tangan kosong atau sekadar modal nekat. 3 hari yang lalu, saat aku sedang sibuk dimarahi oleh atasanku di kantor, dia diam-diam pergi meninggalkan Jakarta dan mengunjungi ibuku di desa kami di Sukabumi. Dia pergi ke sana tanpa pengawal, tanpa asisten pribadi, hanya membawa dirinya sendiri. Dia duduk bersimpuh di lantai rumah panggung kami yang sangat sederhana, mencium tangan ibuku,
dan meminta izin serta restu untuk menjagaku seumur hidupnya. Dia bercerita bahwa ibuku menangis haru dan langsung memberikan restunya, karena ibuku bisa melihat ketulusan yang sama persis seperti yang aku lihat di matanya saat ini. Tangisku meledak seketika setelah mendengar kenyataan itu. Allah, pria di hadapanku ini benar-benar melampaui segala ekspektasi yang bisa dibayangkan oleh akal sehat manusia. Dia tidak hanya mencintaiku dengan kata-kata, tetapi dia juga menghormati keluargaku yang miskin dan tidak punya apa-apa dengan tindakan yang sangat mulia. Dia meruntuhkan seluruh dinding keraguanku dengan cara yang paling indah dan terhormat. Dia kembali mengangkat tangannya yang memegang kotak bludru biru itu, memperlihatkan kembali cincin berlian yang berkilau indah tertimpa cahaya senja. Dia menatapku dengan penuh harap, mengulangi pertanyaannya dengan suara yang bergetar menahan emosi. Dia bertanya sekali lagi, apakah aku bersedia menjadi pendamping hidupnya, menjadi pelita di tengah kegelapan dunianya, dan mengarungi sisa usia bersamanya. Kali ini, tidak ada lagi keraguan sedikit pun yang tersisa di dalam dadaku. Semua ketakutan akan perbedaan status sosial hancur lebur oleh pembuktian cintanya yang luar biasa. Dengan sisa-sisa tenaga yang aku miliki, dengan air mata bahagia yang terus mengalir membasahi wajahku tanpa henti, aku menganggukkan kepalaku dengan sangat mantap. Aku mengucapkan kata iya dengan suara yang parau namun terdengar sangat jelas di telinganya. Senyum kebahagiaan yang sangat lebar merekah di wajah tampannya. Matanya yang biasanya dingin dan kaku kini memancarkan binar kebahagiaan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata apapun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengambil cincin berlian itu dari tempatnya, lalu menyematkannya secara perlahan ke jari manis tangan kiriku. Cincin itu melingkar dengan sangat sempurna, terasa dingin pada awalnya, namun segera berubah menjadi sangat hangat, sehangat cinta yang ia janjikan kepadaku. Alhamdulillah, ribuan rasa syukur terus menggema tanpa henti di dalam relung hatiku. Para pengunjung kebun raya Bogor yang sejak tadi menyaksikan kami menahan napas, tiba-tiba bersorak-sorai dan bertepuk tangan dengan sangat riuh. Suara tepukan tangan mereka memecah keheningan sore, menjadi saksi bisu atas bersatunya dua hati dari dua dunia yang sangat berbeda. Aku merasa wajahku memanas karena malu dan haru, namun pria di hadapanku ini justru tertawa lepas. Sebuah tawa bahagia yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Dia menarik tubuhku ke dalam pelukannya, mendekapkanku dengan sangat erat di dadanya yang bidang. Aroma kayu pinus dan jeruk itu kembali menyelimutiku. Kali ini memberikan rasa aman dan kepastian yang luar biasa. Di dalam pelukannya, aku mendengar detak jantungnya yang berdebar sangat kencang, seirama dengan detak jantungku sendiri. Hari-hari setelah momen lamaran itu berjalan bagaikan sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan hidupku. Sesuai dengan janjinya, dia benar-benar mengubah jalan hidup keluargaku dan mengangkat derajat kami. Ayahku segera dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan medis yang sangat layak, dan operasi pengangkat penyakitnya berjalan dengan sangat lancar. Adikku mendapatkan bantuan pendidikan untuk melanjutkan sekolahnya. Aku sendiri akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan periklanan tempatku magang. Saat aku menyerahkan surat pengunduran diri di atas meja, Ibu Siska menatapku dengan wajah pucat pasi dan menunduk penuh hormat. Mungkin menyadari bahwa staf magang miskin yang selalu ia hina dan rendahkan kini telah menjadi calon pendamping hidup dari salah satu pengusaha paling berpengaruh yang menjadi klien terbesarnya. 6 bulan kemudian, di sebuah masjid besar yang sangat asri di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, aku dan dirinya resmi mengikat janji suci pernikahan. Pernikahan kami tidak digelar dengan pesta pora yang mewah dan berlebihan, melainkan sebuah acara sakral, sederhana, dan sangat hangat yang hanya dihadiri oleh keluarga inti serta kerabat terdekat. Saat dia menjabat tangan wali nikahku dan mengucapkan kalimat ijab kabul dengan suara yang sangat lantang dan mantap, air mata kebahagiaan kembali menetes dari sudut mataku. Aku memandangi wajah suamiku yang kini duduk tersenyum di sampingku. Siapa yang akan pernah menyangka bahwa hari terburuk dalam hidupku, hari di mana aku menangis berlari menembus badai di jalanan ibu kota dengan pakaian basah kuyup dan hati yang hancur, justru menjadi hari yang mengantarkanku pada kebahagiaan terbesar. Sebuah kesalahan konyol, sebuah tabrakan kecil, dan sebuah genggaman tangan yang sama sekali tidak disengaja di lorong mal yang megah itu, ternyata adalah skenario terindah yang telah disiapkan oleh Allah untuk jalan hidupku.
Tangan yang dulu tidak sengaja aku genggam karena kepanikan dan rasa takut yang luar biasa, kini telah resmi menjadi tangan yang akan selalu menuntunku, melindungiku, dan membimbing langkahku menuju keabadian cinta sejati hingga akhir usia nanti.